Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat sore semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Saya Hanum Eva Hayati dan rekan saya Pak Hikari Arif Iman akan mempresentasikan proposal proyek kelas kami yang berjudul Inovasi Model Bisnis dan Pengukuran Kesiapan Teknologi Kilang LNG menjadi LNG Hub. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Baik, terima kasih. Oke, bisa langsung Mbak. Jadi latar belakangnya dalam beberapa tahun terakhir gas alam cair atau dalam bahasa Inggris kita sebut liquefied natural gas telah muncul sebagai sumber energi yang penting karena meningkatnya permintaan akan bahan bakar yang lebih bersih dan kebutuhan akan pasokan energi yang lebih fleksibel dan aman tentunya. Nah, salah satu alasan utama di balik peningkatan permintaan LNG adalah pergeseran global menuju sumber energi yang lebih bersih. Di Indonesia terdapat beberapa kilang LNG yang sudah dibangun. Salah satunya yang sudah berdiri lama adalah berada di Bontang di Provinsi Kalimantan Timur yang sudah beroperasi sejak 1974. Nah, sejak tahun 2018 muncul segmen pasar small scale LNG, yaitu pasar-pasar yang membutuhkan LNG untuk kebutuhan hotel, smelter nikel, rumah sakit, dan BBM untuk truk batubara. Oke, next Mbak. Nah, ini kilang LNG yang ada di Bontang. Seperti yang saya sebutkan tadi, ada dua produk, yaitu yang pertama kargo standar yang sudah dijalankan skema bisnis ini sejak awal dibangun, yaitu sebesar 120.000 meter kubik yang LNG tersebut ditransportkan menggunakan LNG ship tanker. Nah, kemudian yang sejak tahun 2018 yang small scale LNG itu pentransportasian LNG-nya sebesar 20 sampai 40 meter kubik menggunakan truk isotank. Nah, terdapat masalah yang muncul ya dari produksi LNG ini, yaitu penurunan produksi LNG sejak tahun 2001, di mana yang awalnya sekitar 20 juta ton per tahun sekarang sudah menurun hingga sampai sekitar 5 ton per tahun. Nah, tentu saja dengan adanya penurunan tersebut akan memberikan ketidakpastian bagi pelanggan small scale LNG itu. Untuk itu perusahaan perlu meyakinkan lini bisnisnya tetap berjalan dengan mencari alternatif skema bisnis yang baru. Kemudian perumusan masalah dari penelitian yang akan kami lakukan, yang pertama adalah bagaimana cara kerja skema bisnis LNG Hub ini yang menjadi potensi sebagai bisnis model yang baru bagi perusahaan. Kemudian apa manfaat yang diperoleh dari Badai LNG selaku perusahaan yang mengoperasikan kilang di Bontang dari skema bisnis LNG Hub ini. Dan yang terakhir adalah bagaimana kesiapan teknologi LNG Hub di kilang Badai LNG itu sendiri. Kemudian untuk tujuan penelitian ini yang pertama adalah menganalisis skema bisnis LNG Hub menggunakan bisnis model Canvas. Selanjutnya mengkaji manfaat yang diperoleh Badai LNG dari perubahan model bisnisnya. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi kesiapan teknologi LNG Hub menggunakan teknologi readiness level. Adapun manfaat dari penelitian ini, yang pertama manfaat praktisnya adalah mendapatkan hasil analisis kesiapan kilang Badai LNG menghadapi perubahan skema bisnis dari produksi LNG menjadi terminal LNG Hub untuk memastikan upaya apa saja yang diperlukan Badai LNG. Dan selanjutnya manfaat akademis, hasil penelitian dapat dijadikan rujukan referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terhadap perubahan model bisnis kilang LNG menjadi LNG Hub. Baik, untuk sistematika penulisannya, dalam penulisan makalah penelitian ini, agar pembahasan terfokus pada permasalahan utama dan tidak meluas ke permasalahan lain, maka penulis menyusun makalah proyek kelas secara sistematis sebagai berikut. Yang pertama adalah bab 1, yaitu pendahuluan. Dalam bab ini penulis membahas tentang latar belakang masalah yang terjadi pada fasilitas kilang milik PT Badai NGL atau biasa disebut Badai LNG. Isi dari bab 1 terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Yang selanjutnya adalah bab 2, yaitu tinjauan pustaka.
yang berisikan teori-teori yang digunakan atau mendukung masalah termasuk metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Adapun tinjauan pustaka berisi tentang teori inovasi bisnis, pengertian LNG dan LNG Hub, pengertian TRL dan BMC. Kemudian yang ketiga adalah metodologi penelitian yang berisikan tentang serangkaian langkah-langkah atau prosedur yang akan digunakan dalam penelitian ini, termasuk hasil yang ingin dicapai di setiap langkah tersebut. Karena ini adalah proposal proyek kelas, maka penelitian hanya kami cukupkan sampai bab 3. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk bab keduanya yaitu kajian pustaka dan dasar teori dari penelitian ini. Yang pertama yaitu teori inovasi model bisnis. Inovasi model bisnis ini merupakan gambaran proses transformasi dari satu model bisnis ke model bisnis lainnya di dalam perusahaan lama atau setelah merger dan akuisisi, atau penciptaan model bisnis yang sama sekali baru di perusahaan baru. Nah, transformasi ini dapat mempengaruhi seluruh model bisnis atau individu atau kombinasi dari proposisi nilainya, penciptaan dan pengiriman nilai, dan elemen penangkap nilai, keterkaitan antar elemen dan jaringan nilai. Keputusan pemilihan inovasi model bisnis ini bergantung pada hasil pembahasan metode-metode tersebut, serta dengan membahas tujuan dan harapan apa yang dapat dicapai perusahaan untuk pengembangan ke depan. Selanjutnya yaitu pengertian LNG dan LNG Hub. Nah, dalam penelitian ini kami membahas tentang LNG ini. Jadi penjelasannya yaitu gas alam atau kandungan utamanya metana merupakan sumber energi yang dapat dikonversi menjadi bentuk liquid natural gas atau LNG. Perubahan fase ini terjadi akibat gas alam didinginkan ke suhu yang sangat rendah sekitar 160 derajat di bawah nol. Tujuannya untuk memudahkan penyimpanan dan pengangkutan. Dalam bentuk cair ini, LNG dapat diangkut dengan kapal di seluruh dunia dengan hanya menghabiskan 1/600 ruang jika material ini berada dalam fase gas. Nah, bisnis LNG ini terdiri dari beberapa elemen, yaitu eksplorasi dan produksi gas dan minyak, fasilitas kilang pengolahan gas atau gas treatment, kemudian kilang pencairan gas menjadi LNG, kemudian pengapalan LNG dari terminal ekspor ke terminal impor, dan yang terakhir yaitu kilang penerima atau receiving terminal, penyimpanan LNG, dan vaporization plant. Selanjutnya yaitu LNG Hub ini merupakan alat strategis untuk optimalisasi perdagangan LNG di pasar yang fluktuatif dengan fasilitas utama berupa tangki penyimpanan LNG. Bisnis LNG ini merupakan elemen penting untuk memenuhi kebutuhan energi global. Nah, di era bisnis LNG saat ini, LNG Hub memiliki peran strategis untuk memaksimalkan optimalisasi perdagangan dan keamanan LNG. Dan sejauh ini Pertamina telah mengembangkan LNG Business Value Chain and Facility secara penuh dari hulu hingga ke hilir di Indonesia, dengan berdirinya beberapa perusahaan yang menangani LNG ini. Selanjutnya yaitu pengertian BMC atau Business Model Canvas yang dapat menjadi alat untuk memetakan arah bisnis perusahaan ke depannya. Sudah banyak perusahaan yang terbukti berhasil menerapkan metode ini serta membantu perusahaan untuk membuat model bisnis terbaik. Bisnis model kanvas ini adalah suatu strategi manajemen yang digunakan untuk merancang perencanaan bisnis perusahaan berdasarkan proposisi nilai perusahaan, produk, infrastruktur, pelanggan, dan keuangan. Nah, 9 blok bisnis model kanvas ini yaitu customer segment, value proposition, channel, customer relationship, revenue stream, key resource, key activities, key partners, dan cost structure. Selanjutnya yaitu pengertian TRL. TRL adalah tingkat kondisi kematangan atau kesiapterapan suatu hasil penelitian dan pengembangan teknologi tertentu yang diukur secara sistematis.
TRL ini sudah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, telah menjelaskan bahwa pengembangan teknologi merupakan fungsi penyelenggaraan industri pertahanan. Salah satu instrumen utama dalam menilai penguasaan dan pengembangan teknologi suatu produk ini adalah tingkat kesiapterapan teknologinya atau TKT, yang lebih dikenal dengan Technology Readiness Level atau TRL. Nah, tujuan dari pengukuran TRL ini yang utama adalah memetakan dan mengetahui status kesiapterapan teknologi untuk diterapkan di suatu perusahaan. Selanjutnya, TRL ini juga merupakan tingkat kondisi kematangan atau kesiapterapan hasil penelitian yang diukur secara sistematis. Kemudian tujuannya yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya yaitu bab 3 dijelaskan oleh rekan saya. Baik, metodologi penelitian yang pertama adalah penyelesaian penelitian dimulai dengan mengidentifikasi permasalahan yang sedang terjadi serta permasalahan yang akan diteliti di kilang LNG Bontang, yaitu produksi LNG yang terus menurun dan berpotensi tidak dapat mencukupi kebutuhan pelanggan LNG skala kecil. Selanjutnya, melakukan literatur review tentang teori inovasi model bisnis, termasuk metode-metode yang digunakan sebagai pendekatan untuk menemukan solusi dari permasalahan yang telah disebutkan, yaitu BMC dan TRL. Nah, dalam BMC akan dibahas terkait unsur-unsur yang menjadi elemen penting atau key resource dari skema bisnis LNG Hub. Baik, sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.